daerah Kabupaten Bogor, PWI Laskar Sabilillah. Sebelum dilantik, saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian siap untuk dilantik? Siap. Apa kalian sudah tahu resikonya kalau masuk PWI LS? Siap. Kalian mungkin akan di-framing. Siap. Kalian mungkin akan difitnah. Siap. Kalian mungkin akan diintimidasi. Siap. Kalian mungkin akan dipersekusi. Siap. Kalian mungkin akan dibenci. Siap. Apakah kalian siap? Siap. Apakah kalian siap? Siap. Alhamdulillah, memang beginilah, memang kita harus siap. Kenapa? Siapa lagi yang akan membela bangsa kita kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan memberesi Betawi kalau bukan orang Betawi? Ajak tuh orang Betawi. Punya Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi itu makamnya ada di Mekah. Ulama besar Haramain, orang Betawi, muridnya dari India, dari Afrika, sampai muridnya banyak dari ulama, termasuk Syekh Junaid Al-Batawi itu gurunya Kiai Nawawi Banten. Kiai Nawawi gurunya Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan gurunya Mbah Hashim Asy'ari gurunya Mbah Wahab, mendirikan Nahdlatul, berarti sanad Nahdlatul Ulama larinya ke Betawi. Aneh nggak kalau orang Betawinya nggak ikut ke NU? Aneh nggak kalau orang Betawinya nggak mau diajak ke PWI? Aku maunya diajak ke Pak Alwi. Berarti kan dibelokkan, ya kan? Syekh Junaid Al-Batawi tidak pernah difatihah oleh kalian. Yang difatihah Habib ini, yang kuitang lah, yang inilah, ya kan? Ya Allah, apalagi lagi Mugaddam lah yang sosoknya juga nggak jelas. Ya. Nah ini Syekh Junaid Al-Batawi, dia punya murid mursyid Tarekat Naqsyabandi yang ada di Sumatera Barat, namanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Itu pernah ngaji nama Syekh Junaid Al-Batawi. Kalian tanya sama Sumatera Barat, siapa itu Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif? Beliau ulama besar, ngajinya sama Betawi. Mana nggak disebutin, orang Betawi nggak tahu. Karena dihilangkan, dikubur saja. Kalian siap untuk mengungkap itu semua? Siap. Untuk mengembalikan itu semua? Siap. Nah, itu alhamdulillah. Kalau demikian, saya harapan kepada panjenengan semua yang akan dilantik, mohon supaya mengikuti ikrar dan bai'ah. Pada hari ini tanggal 27 Juli 2025, kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Pusat akan melantik pengurus sebagai berikut. 1. Pengurus daerah Kota Depok, pengurus daerah Kota Jakarta Timur, pengurus daerah Jakarta Barat, pengurus daerah Jakarta Pusat, pengurus daerah Jakarta Utara, pengurus daerah Jakarta Selatan, pengurus daerah Kota Bogor, pengurus daerah Kabupaten Bogor, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Untuk selanjutnya silakan panjenengan semua mengikuti apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Jabbaru ya Qahharu, 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 ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid,
Ya dzal batshi syadid. Kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah berikrar, satu, akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan siap menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatil ulama, yang tasamuh, tawassut dan berkepribadian kebangsaan yang luhur sesuai dengan ajaran Wali Songo. Dua, akan menjaga kemuliaan Nusantara, ulamanya, pemimpinnya, bangsanya, sejarahnya, dan budayanya. Tiga, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dengan sebaik-baiknya, serta akan menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, makmur, dan sejahtera. Baik, ini adalah B. Hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus Kiai Haji Abbas Bundat, yang biasa kita panggil Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kemudian Gus Mogi, kemudian ada dari Jawa Tengah Kiai siapa ya? Kiai Haji Mubarak, Kiai Mukhlis, Mufid, dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentunya juga di sini ada utusan dari Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Juga ada teman-teman Forsa, Fans of Ramain Soneta, dan Laskar Sabilillah. Semuanya saja rahimakumullah. Ini memang bukan acara tablik akbar, makanya ngansia kewa yang hadir. Ini adalah acara pelantikan PWLS Jabodetabek. Alhamdulillah, pelantikan telah terlaksana dengan baik, bahwa PWLS memang harus disebarkan ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negara Indonesia. Harus ada PWILS.
Teman-teman saya ada dari ulama, ada dari politisi, ada dari mubaligh, ada dari seniman, bertanya kepada saya, Bang Haji, kenapa Bang Haji ikut mendukung PWILS? Mau tahu nggak jawabannya? Udah tahu belum jawabannya? Padahal udah jelas banget di podcast itu, bisikan Roma ya. Kenapa saya terpanggil untuk mendukung PWILS? Pertama, dari awal, karena PWILS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWILS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Bahlawi yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Betul. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil. Kenapa? Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan saya mi'raj, pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari. Sebulan berapa ribu kali. Merendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan, saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati, kalau ditanya Man Rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man Nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat, hai umat Islam, hai bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul Habib. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada. Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyeknya, orang minta duit, enggak kecil, 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet, Bang Haji, takut juga, ya Allah, ntar gue kualat dengan Nabi ini. Luar biasa dokternya. Saya mau bersembunyi, ya Allah, nanti saya nggak dapat syafaat. Akhirnya saya nongol juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau nggak dapat syafaat, nggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama Habib, nggak bakal masuk surga. Walaupun kamu sholawat, ribuan sholawat, kalau nggak sayang sama Habib, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin-doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir-dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada PNI, PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Alhamdulillah, Bang Haji, sekarang kalau mereka datang gue usir. Ini PWI telah mencerahkan mereka. Nah kemudian, bahwa mereka mau menjajah Indonesia, ini pun bukan hoax. Terang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita. Lihat loh, Indonesia ini Mbak Alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Mbak Alawi, kalau enggak lu masih nembak pohon. Masya Allah, di Telikung itu Wali Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawan yang diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, Jawa pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim.
siapa yang nggak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang nggak marah? Antum marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Astaghfirullahaladzim. Ini teman-teman saya namanya. Kenapa? Itulah sebabnya saya bersimpati sama perjuangan warisme Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakar di kalangan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan, tanamkan itu lillahi ta'ala, menjaga marwah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk membela Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi dalam perjuangan. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya. Harithun 'alaikum, ingin kalian umat yang bahagia selamat dunia akhirat. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita mau membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau berjuang? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Sadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, teman-temanmu, perniaga harta yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau takut ruginya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu diami itu, kalau itu semua Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Bang Haji Rhoma Irama untuk membuka dan melantik PWILS Jabodetabek di kawasan Soneta Record, yang mana acara tersebut sempat didatangi oleh Bahar bin Smith yang ingin menggagalkan acara pelantikan PWILS. Namun hal itu tidak terjadi dan alhamdulillah acara tersebut berjalan dengan lancar. Semoga saja dengan dilantiknya pengurus PWI se-Jabodetabek ini menambah solidaritas antar anggota pengurus. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support dan menanggapi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.